Ala Rasulillah wa ala alihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, insya Allah hari ini kita murajaah bab dari fiil ya. Ahmad, sebelum kita murajaah, sekiranya dari bab pembahasan fiil ini, mana yang paling susah untuk dipahami kaidahnya? Mas, suara Ana ada? Ada Ustazah, Ada ya, kok sunyi? Kirain Ana ngomong sendiri. biasa Di kelas. begitu saja sahabat-sahabat kalau ditanya pada diem. Ntar kalau giliran itu pada nggak ngerti. Iya, jadi diutarain ya. Jadi kita musyarakah, ya Dia buka saling. kameranya sahabat-sahabat semua kita aktif, aktif, aktif. Nanti kita murojaah, minta murojaah terus. Tapi sebenarnya sekedar murojaah, paham nggak maksudnya? Jadi ketika murojaah ini benar-benar harus kita hadirkan semuanya, pikiran, konsentrasi kita, nggak disambi-sambi, ya. Kalau misalnya disambi nih 2 kelas, sebelah tadrib, sebelah bahasa Arab, nggak akan nyambung, beneran serius ini, Nggak ya. bisa Ustazah, kalau udah bahasa Arab ya harus fokus. Iya, harus fokus. Heeh, karena kelewat satu kalimat saja, apa ya tadi, nah pasti gitu, ya. Nah, sebelum kita murojaah, sebenarnya di bab fiil ini, apa yang paling susah untuk dipahami? Coba, Semuanya. gimana semuanya? Subhanallah. Subhanallah semuanya. Meli, Meli apa Meli? Mhm, coba. Ini bagian yang mana, yang kiranya susah banget Dari melekat. satu-satu aja Ustazah, dari Umi Rusnia. Apa tulisannya Oh, gitu tadi. Ustazah ya? Oh ya, ada nomornya ya, Ya, baik. dari Umi Ini Rusnia. Silakan. Uminia, coba apa Uminia? Kalau anak ketika yang belajar fiil yang mu'rab itu di saat dia berubah itu yang masih kayak masih agak riweuh. Agak gimana gitu. Masih agak kayaknya benangnya masih agak kusut Ustazah itu di situ. Apalagi kalau Jadi udah ketemu apa mutal akhir itu yang masih belum bisa bedain. Di situ sih Ustazah kalau anak. Disimpan dulu apa mau langsung Ustazah? ilmu rob. Ya, kita anu dulu, dikumpulin dulu ya. Kumpulin dulu. Fiil Ilmu. mu'rab. Mu'rab dan i'rabnya gitu ya. Naam Ustazah. Setelah Ini baginya ya yang mu'tal. Untuk yang mu'tal saja, ya kalau sahihul insyaallah itu af'alu pahamnya kalau udah di luar kepala ya. Udah di luar kepala. insyaallah Ustazah. Insyaallah. Ya. Fiil mu'rab untuk yang mu'tal akhir. Taib. Nah, Nah, jazakillah. jazakumullah khair. Kemudian berikutnya Nomor ada 2. Umiyun. Ana sama yang fiil mu'rab Ustazah. Afwan, Yang bagian apa? Semuanya? semuanya. Semuanya Kak. Fiil mu'rab. Ya. Jadi kita harus tahu tujuan kita murojaah ini apa gitu ya sebelum kita benar-benar fokus pada materinya. Untuk yang semua mudhari ya. Semua mudhari. Kan mudhari kemarin dibagi 3, sahihul akhir, af'alul khamsah, mu'tal akhir. Taib. Berikutnya nomor 3. Saya Wow, dibagi la, lam dan la gitu saja. Bagian la dan lam. Itu bagian lam dan la. Oh, ada 4. suatu jazimah untuk yang menjazmkan suatu fiil. Ya, ya, majazum. Ada waktu jazimah ini mudah. Loh, malahan Masih ada waktu yang dijazmkan atau huruf-hurufnya yang dibingungkan la sama lam.
Ya, lam juhud, lam tauhid, lam amr gitu Ustazah. Nah itu Ya. dia maksudnya kemana kok lam, kan karena semuanya kan lam kan gitu kan, jadi Oh, agak berarti itu nawasib. Ada waktu nasibah. itu Ustazah. Penggunaan apa tadi? Penggunaan lam. Itu ya. Jangan atau melarang atau tidak. Nah itu laknya kita pakai mana gitu. Itu yang Baik. situ di halaman 73 sama 74 Ustazah. Berikutnya, 4. Saya Ustazah. Sama Ustazah yang untuk mu'rob, malah pinginnya detailin bangsanya ini Ustazah. Mabni itu yang ini tuh apa biar keulang lagi gitu ininya. Kemudian kalau mu'rob mungkin yang di ini ya di apa di tabel itu ya. Nah, kalau yang mabni biar ketika i'rob ya, mengi'rob itu suka kadang-kadang saya suka agak ini apa agak lupa-lupa gitu. Yang mabni itu biar ditekenin lagi yang mana gitu itunya. Sebentar. Umi Ida, coba diulang lagi gimana? Gimana? Diulang lagi. Nah, kan ada yang ilmu yang mu'rob, ada yang mabni ya. Kemudian apa? Yang mabni itu kadang-kadang saya suka agak lupa gitu ya. Ininya tuh biar di ini ulang lagi gitu. Biar Ya. ketika ketemu ini langsung ini itu gitu ininya. Kadang-kadang suka ini mabni apa bukan ya? Minta tolong saya. Mungkin Ya, ada di jadi buku cuma mungkin i'rabnya biar fi'il lebih dan nempel. berikut i'rabnya dan juga i'rabnya. Taib. Iya, iya, begitu sampai bisa aja. Taib, lanjut berikutnya nomor 5. Siapa? Saya Umi Lani. Ustazah. Umi Lani, insya Allah Yang nggak ada masalah ini. enggak Ustazah, yang mu'tal akhir itu masih kalau perubahannya kan misalnya tadinya dia wawu menjadi ya gitu. Apa tuh namanya? Iqlal atau itu iqlal kalau nggak salah itu masih belum Oh ini. iya. Ya Umi, kalau yang mu'tal nah, itu. kalau perubahan ilal kita belum masuk ke situ ya. Ini Ya maksudnya butuh kan suka berubah gitu Ustazah. Misalnya apa? Ini yang tiba-tiba nggak ada atau ada gitu kan masih yang mu'tal akhir itu masih bingung sebetulnya Ustazah. Harus taib. dihafal kali itu ya Ustazah. Barakallahu fiik, Masya Allah. Lanjut berikutnya nomor 6. Umi Ali. Umi Ali sudah ada belum? Ya, Ustazah, afwan Ustazah. Ana izin nanya tentang tasrif fiil yang berubah itu Ustazah, belum begitu paham. Tasrifil. Iya, Tasrifil. Tasrifil apa? Mujarad? tasrif Yang wazannya 6 atau yang mazid? Yang mazid 1 huruf, yang mazid 2 huruf, yang mazid 3 huruf? Atau yang mana? Umi? iya yang itu Semuanya? Ustazah. Iya. 22. Kita belum Yang 22 kemarin bahasanya ya. Masih sampai mana kemarin? Ahrufin ya? Sampai berapa? Ada yang ingat? Umahat. Umi Lani siapa yang kemarin hadir terus di ini? Umi Nia, ingat nggak? Di Osorof. Sorok saya terakhir yang nggak hadir Ustazah. Ya, kalau nggak salah itu sampai ahrufin ya kemarin itu. Sampai sulasi mujarot bi ahrufin. Dengan tambahan 3 huruf ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Ya. Iya Ustaz. Taib. Betul ya, tasrif fi'il. Ya, oke. Syukran, Ustazah. Ya, Jazakallah. kalau ini kita lebih ke pembelajaran sorof sebenarnya ya. 7. Umi Tri. Iya Ustazah, anak Ustazah hadir. Iya. Ya Ustazah, Masya Allah. Masih banyak yang perlu belajar Ustazah. Iya, Apa sih? kira-kira apa Ya, yang tahu aja sama Ustazah apa yang mau diituin. Semuanya ya udah semuanya gitu. Semuanya Ustazah. Paling taunya masih baru kayak apa sih mufrad gitu untuk muannas, muzakkar. Nanti kalau udah ada yang istilah-istilahnya juga kadang-kadang masih ini Ustazah. Masih belum paham gitu untuk belajar-belajar istilah-istilahnya kan banyak tuh. Kadang-kadang Baik, berarti pembagian fiil ya, pembagian fiil. Nah, ini pembagian fiil memang luas nanti ya. ya Baik, ini Ustazah. pembagian Syukran Ustazah. Jazakillah khairan kasiron. amin wa iyyakum. Baik, selanjutnya ada lagi? Yang maaf bisa bicara yang maaf.
Ya, Ustazah. Ya, kira-kira yang apa nih? Cuman mau Jelas. kepingin lanjutin yang kemarin di Duruzul Lugoh itu yang masalah isim saja. Isim itu kan banyak yang ada yang mu'rab sama mu'rab, terus dia ada yang mansub apa Mu'rab dan mabni. Oh, berarti ini yang isim ya. Baik. yang kemarin terusin yang di Duruzul itu kan udah mulai paham. Tapi kalau balik lagi ke nahu kok hilang lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, Ya, semoga Allah ya. mudahkan ya. Mau Baik. melanjut supaya mungkin lagi yang tentang isimnya saja. Baik, baik. Nah, ada lagi Mahat? Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Yang nggak masuk siapa Min ya? Iya, Kak. Ada yang nggak masuk ya? Iya. Umi Dimas aja. Ini masih ada Umi Nurbaiti, Ustazah. Iya, Umi Nurbaiti ada Ustazah. Umi Nur kayaknya nggak ada muskilah dah. Iya. Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada Ustazah. Ana cuman paling kesulitannya ketika mengi'rab itu aja. Mungkin kan ada pelajaran yang belum disampaikan. Jadi kadang-kadang terus kayak mengi'rab tuh bahasa bakunya suka kelupaan gitu aja. Sama-sama sama yang mu'tal juga, yang mu'tal sama kayak Umilani dan Uminya. Itu aja Ustazah. Nah, baik. Ada lagi? 7, 8, 9, 10. Sudah semua, Ustazah. Sudah semua ya. Ada satu yang nggak masuk ya, betul, Umi Dimas ya. Naam. Kenapa beliau? Ada muskilah apa? Belum. Ada uzur apa? Terus, Ustazah. Belum berkabar. Oh, belum berkabar. Baik. Coba saya teleponin di sini. Nah, pembahasan fiil ini memang cukup luas ya, tapi sebenarnya tidak seluas isim. Ya. Kalau fiil itu kita cuma dibatasi ya, sebelum kita masuk ke apa yang akan kita bahas, cuma dibatasi di 3 hal. Fiil madhi, mudhari, amr. Adapun amr ini nanti bentukannya kan dari fiil mudhari. Ya. Itu sebenarnya yang harus kita pahami di mana sih? Intinya di madhi dan di mudhari. Nah, di madhi dan di mudhari ini otomatis kita harus juga menguasai apa? Tasrifan ke-14 domir atau yang disebut dengan tasrif lugawi ya. Kalau 14 domir itu, kalau dari fi'il madhi sampai fi'il nahi itu namanya tasrif istilahi. Ulang Nah, apa Ustazah tadi? tasrif ya. Tasrif kalau kita mentasrif dari domir huwa sampai nahnu itu disebut dengan tasrif istilahi. Afan, tasrif lugawi ya, yang vertikal. Horizontal itu menyamping ya. Yang vertikal ya dari atas ke bawah. Huma huwa huma hum, hiya huma hunna. Nah, itu disebut dengan tasrif lugawi. Apa aja Ustazah? Apaan tadi? Bagi ya. Tasrif itu dibagi menjadi 2. Ini muqaddimah dulu ya sebelum kita masuk ke pendetailan. Yang pertama, tasrif lugawi. Ini mudahnya untuk kita memahami bahwa tasrif ini dari mana? Tasrif dari domir. Tasrif dari domir huwa sampai nahnu. Nah, ini disebut dengan tasrif lugawi. Nahnu. Nah, kalau yang kedua ini namanya tasrif istilahi. Ya. Tasrif dari fi'il madhi ke fi'il nahi ya. Kita kemarin nggak terlalu banyak dulu pembahasannya tentang tasrif itu yang istilahi ya. Kita nggak sampai isim alat ya, nggak sampai di situ. Kita yang mudah-mudah dulu aja biar menjadi pondasi kita untuk memahami nanti ke jenjang berikutnya. Nah, ini tasrif ini dibagi menjadi 2 seperti ini ya. Jadi kalau dari domir itu namanya tasrif lugawi.
Kalau dari fiil madhi, mudhari, kemudian masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, kemudian fi'il amr, fi'il nahi, itu namanya tasrif istilahi. Nah, ini yang paling mendasar yang sebenarnya harus kita pahami dulu ya. Berarti ini berhubungan dengan fiil kalau tasrif. Ya, fiil. Dia tidak berhubungan dengan isim, hanya berhubungan dengan fiil. Yang mana nanti misalnya kita menjumpai satu kata kerja, katakanlah misalnya kata menulis. Nah, kata menulis atau dalam bahasa Arabnya itu kataba, ya diambil dari fiil madhinya. Ini bisa ditasrif ke lughawi dan tasrif istilahi. Ya, kalau tasrif lughawi misalnya dari kataba ya tadi fiilnya berarti kataba, kataba, katabu sampai kata benar. Itu untuk lughawi. Dan istilahnya maka kita sudah harus paham cara atau ini kata kerja ini termasuk wazan yang mana. Karena nanti pengaruhnya dengan wazan misalnya fa'ala, yaf'ulu, fa'ala, yaf'ilu, fa'ala, yaf'alu. Ya, kataba, yaktubu. Kataba, yaktubu. Berarti di sini kataba, yaktubu, kitabatan masdarnya. Kemudian katibun isim fa'ilnya, maktubun isim maf'ulnya, uktub fi'il amarnya, kemudian la taktub adalah fi'il nahinya. Nah, itu disebut dengan tasrif istilahi. Nanti sambil dibuka catatan yang kemarin-kemarin ya saat kita belajar sorof. Nah, dari situ ya ketika kita sudah menguasai misalnya dia seorang perempuan telah menulis. Berarti di sini yang dipakai fi'il apa Umahat? Telah menulis. Madhi. 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 Bahwa ini adalah fi'il madhi. Kata apa? Kataba. Tadi soalnya gimana? Dia seorang perempuan telah menulis. Ini menunjukkan fi'il yang masa lampau, betul? Iya. Nah, Iya. tunjuk Katabat. kan kata Katabat. kalimat apa yang menunjukkan ini kok kata kerjanya lampau? Telah Coba telahnya. telah, kata telah ya. Berarti Iya. kejadian ini sudah berlalu, ya, sudah berlalu. Misalnya ada kata lagi. Dia seorang laki-laki sedang menulis. Ini kata kerja yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, atau masa mendatang, atau kata kerja bentuk perintah. Sekarang ya. Sekarang. Kata ganti atau kata kerja bentuk sekarang ya, atau yang akan datang. Yang menunjukkan kata ganti sekarang itu apa? Kata kerja sekarang itu apa, Umahid? Sedang. Kata Sedang. Kata sedang ya. Taib. Terus kemudian tulislah olehmu, oleh kamu ya, kamu di sini seorang laki-laki. Ya, ini lawan bicara kita nih, kita suruh menulis. Nah, ini menunjukkan kata kerja yang menunjukkan masa apa? Masa kemarin, masa sekarang, atau masa yang akan datang? Sekarang ya perintah. Tulislah, suruh perintah. Nah, jadi kalau fi'il amr ini ada dua khilaf ya. Ada yang mengatakan masa sekarang, ada yang mengatakan masa yang akan datang. Karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan setelah orang yang memerintah berhenti berbicara. Bisa membayangkan? Misalnya tulislah olehmu. Berarti kan yang melakukan kegiatan tersebut setelah kita yang memerintah ini selesai berbicara. Ya, ba'da takalam. Nah, seperti itu. Itu disebut kata kerja. Artinya kata kerja ini semuanya mengandung apa? Mengandung waktu. Perintah. Iya, mengandung waktu. Jadi baik fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau, kata kerja sekarang, maupun yang akan datang, maupun kata kerja perintah, itu semuanya mengandung waktu. Nah, jadi di sini definisi kata kerja atau dalam bahasa Arabnya itu fi'il ya.
Al-fi'lu huwa kalimatun dalat al-ma'nan fi nafsiha wa tuktarun bizamanin. Ya, kata kerja yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya. Ya, jadi ada makna pada kata kerja tersebut. Dan dia diiringi dengan waktu. Fi'il, ya. Kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya, jadi pada kata tersebut, dan diiringi dengan waktu, ya. Ini definisi dari fiil itu sendiri, ya, berbeda dengan definisi isim, ya. Cuman kita fokusnya dulu di sini di fiil dulu. Ya, contohnya tadi, sebentar. Bentar ya, Om. Mau ke plus. Ini definisi fiil. Contohnya tadi ya, untuk kata telah menulis. Kemudian sedang menulis. Tulislah. Nah, ini kita di awalnya dulu untuk muqaddimah. Ini insya Allah muqaddimah udah paham ya kalau definisi fiil itu seperti ini. Jadi dia suatu kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya. Jadi kata tersebut ada maknanya dan diiringi dengan waktu, ya, telah menulis, sedang menulis. Kemudian tulislah, ya. Terus yang kedua yakni fiil seperti isim, dia memiliki ciri-ciri pastinya ya. Nah, coba ciri-ciri fiil dulu. Ciri-ciri fiil ada yang ingat? Pertama apa? Pasti qad. Diawali. Ada kata qad di depannya. Qad sah sama sofa. Ya, ada kata qad. Jadi kalau kita menjumpai suatu kata yang di depannya ada kata qad, berarti itu menunjukkan sebuah fiil. Misalnya, contohnya ya, kalimat mudahnya misalnya qad. Nah, di sini qad itu masuk ke fiil madhi. Ya. Qad kataba, misalnya. Qad kataba Muhammadun, misalnya. Muhammad telah menulis, ya. Berarti Muhammad di sini benar-benar telah menulis. Baik, yang kedua. Diawali atau masuknya huruf sin. Ya, masuknya sin. Siapa yang mau memberikan contoh? Silakan. Saya Rod.
diawali dengan sin, huruf sin. Saya rji'u. Yar, Saya ji'u. Apalagi sayarji'u. Fata'lamun. Yarji'u. Ya, sayarji'u. Misalnya ila. Sayarji'u ilal baiti gitu ya. Siapa yang kembali di sini? Yang pulang siapa? Sayarji'u ilal baiti. Bisa nggak ini? Mahat. Kalimat sayarji'u ilal baiti betul tidak? Akan kembali ke rumah. Kan. Dia akan kembali ke rumah. Tidak kalimat ini? Sayarji'u ilal. Ayo. Ya, Ustazah. Kenapa, Uminia? Kurang fa'ilnya. Kira-kira bagaimana? Kemarin kita udah belajar domir ya. Ya, domir mustatir. Nah, ya betul udah ini ya. Ini filenya apa? Domir mustatir. Takdiru? Dirhuwa. Maknanya kan dia akan kembali ke rumah atau dia akan pulang ke rumah. Iya. Ya, ini sudah kalimat sempurna ya karena filenya di sini domir mustatir. Ya, dia bukan Lagi banyak. kalaupun saya Gio juga bisa ya, juga bisa. Saya Ji'u Muhammadun ilal baiti. Muhammad akan pulang ke rumah. Seperti itu. Jadi setiap kata kerja setiap kata yang didahului oleh huruf sin itu menunjukkan dia adalah fi'il. Baik. Ketiga, masuknya saufa. Atau diambil dengan kata saufa. Saufa. Contohnya, ada yang mau memberi contoh? Dalam Al-Quran ada ini? Saufa ta'lamun. Ya, saufa ta'lamun. Familiar. Saufa ta'lamun. Saufa lamuna. Ya, kelak mereka akan mengetahui. Ya, kalau yang ini insya Allah Umahat udah tahu semuanya lah ya. Dengan ciri-cirinya ini. Insya Allah. Najab sendiri. Kemudian berikutnya, nah ini yang perlu diperhatikan biasanya kita luput dari sini. Diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan Ta'nis. ta'nis. Ta'nis itu apa, Umahat? Mustanna. Yang menunjukkan perempuan, Ustaz. Anas. Nah, tak sukun yang menunjukkan perempuan. Sukun sambung dengan fi'il dan menandakan bahwa fa'ilnya adalah mu'annas atau perempuan. Iya, diakhiri dengan ta'nis yang sukun. Contohnya, silakan. Siapa yang mau beri contoh? Kharajat. Kharajat apa? Yang kalimatnya sempurna. Yang maksudnya bisa memberikan faidah. Kharajat ilal madrasati. Yang gampang. Kharajat ilal madrasati. Ya, kharajat ilal madrasati. Artinya apa ini? Dia telah keluar dari ke sekolah ya, dari sekolah ya. Dia keluar ke sekolah. Ila itu ke. Berarti di sini
Kurang apa? Kita pakai apa? Min. Mina. Nah, Min. ila min. Kharajat minal madrasati. Kalau Minal kita madrasati. min, Dari sekolah ya. Dia keluar dari sekolah. Iya, keluar. Aisyatu, ya. Kharajat Oh, Aisyah telah keluar Iya. dari sekolah ya Ustazah. Iya. Nah, ini kurang lebih 4 ini ya yang bisa menandain sebuah fiil. Nah, ini masuknya qadsin, kemudian saufa. Nah, kemudian kemarin kita kan udah belajar tuh tentang huruf penasab, huruf penjazm. Nah, itu juga bisa menjadikan ciri sebuah fiil ya. Jadi misalnya kok nggak ada sin, nggak ada qad, nggak ada saufa, nggak ada ta'nis, tapi ternyata kok disebut fiil misalnya antakumu misalnya ya kan. Oh, ternyata kumu di sini fiil. Kenapa? Karena diawali huruf penasab. Ya itu juga bisa menjadikan suatu fiil. Maka kalau sudah hafal huruf penasab masih diingat maksudnya ya. Gak usah hafal. Nanti kalau ngafal tuh aduh gitu. Ya, huruf penasab, huruf penjazm. Nah, itu nanti bisa kita membedakan. Kata setelahnya itu pasti adalah sebuah fiil, ya, bukan isim. Begitu ya, Ummahat. Nah, itu tadi ya ciri-ciri fiil. Terus kemudian kita lanjutkan. Setelah mengetahui ciri-cirinya, kita juga harus mengetahui jenisnya, ya. Jenis fiil atau macam-macam fiil. Apa aja yang di muqaddimah tadi? Fi'il madhi, Fil amr, fi'il mudhari, fil amr, fil mudhari, fil madi. Fiil madi, kemudian fiil mudhari, kemudian fiil amr. Ya. Fiil madhi ini ada yang mengatakan dia akar satu kata. Ya. Ada juga yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwa akar dari suatu kata itu di masdarnya. Kemudian kalau fiil mudhari ini fiil yang menunjukkan kegiatan yang akan datang atau masa sekarang. Ya masuk ke dalam fiil madhi yang pertama. Fiil madhi apa? Yang menunjukkan atas kejadian yang telah terjadi sebelum waktu berbicara. Ya. Al-fi'lul madhi huwa ma dalla ala hadithin waqa'a qabla zamanin takallumi. Ya. Contohnya semua fi'il madhi. Qara'a, kataba, jalasa. Ya itu sudah ma'ruf lah ya contohnya. Menunjukkan semua fi'il madhi ini biasanya akhirnya berharokat fathah. Tapi ada kata tertentu yang tidak berharokat fathah. Apa aja? Nanti kita akan pelajari. Kataba, jalasa, kemudian kharaja. Ini semuanya adalah fi'il madhi. Paham ya? Fi'il madhi insya Allah tidak ada pertanyaan. Ya, kemudian nanti dia yang menjadikan ciri suatu fi'il madhi itu bila diakhiri dengan ta'nis sakinah. Terus kemudian diawali dengan qad. Ya. Kemudian lanjut kita ke fi'il mudhari. Atau sebelum kita masuk ke mudhari ya. Kemarin kita juga udah belajar nih, madhi, fi'il madhi itu juga dibagi menjadi 2 jenis. Apa aja, Ummahat? Majrur maqrur. Iya. Nah, ini harus tahu urutannya. Maksudnya pembagiannya. Maklum dan majhul.
maklum, dan majhul. Nah, ini mungkin sebagian ada yang masih bingung cara merubah majhul dari maklumnya. Ada yang masih bingung kemarin pembahasan ini? Atau semuanya sudah paham? Diulang aja Ustazah. Diulang saja. Umida pasah Iya, banget, Masya Allah. enggak biar Kalau biar lebih ini gitu, biar jernih maksudnya. ya, berarti ini kita benar-benar di awal loh ya, di awal diulang ya. Enggak apa-apa Bil Ustazah. ma'lum. Nah, barakallahu fikun. Itu berarti dia yang diketahui pelakunya atau disebut dalam bahasa kita fiil aktif ya, diketahui pelakunya. Baik, sampai di sini kata diketahui pelakunya ini bisa analogikan nggak? Maksudnya bisa dibayangkan nggak? Fiil maklum itu fiil yang diketahui pelakunya. Bisa dibayangkan nggak, Umi? Semuanya Bisa. mana? Insya Ya? Allah. Ada orangnya. Iya, contohnya apa? Ya contohnya ini tadi. Kataba, jalasa, kharaja. Ini maknanya dia kan satu orang ya. Dia seorang laki-laki sedang menulis, dia seorang laki-laki sedang duduk, dia seorang laki-laki sedang keluar. Apakah cuman dia saja? Tidak, berarti di sini kita harus memikirkan lagi 14 domir. Ya, 14 domir. Coba tasrifkan kata-kata ke 14 domir. Ya, insya Allah sudah. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabena, katabeta, katabetuma, katabetum, katabeti, katabetuma, katabetunna, katabetu, katabena. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya Umi Yuyun. Mereka perempuan banyak telah menulis. Kata benah. Kata benar. Ya, kalian banyak perempuan telah menulis. Kata benah. Mereka, ini kalian. Oh, sekarang kalian. Kata betuna. Kata betuna. Aku telah menulis. Kata betu. Kata betu. Dia seorang perempuan telah menulis. Kata beti. Dia seorang perempuan telah menulis. Dia seorang perempuan telah menulis katabat. Katabat. Mereka berdua laki-laki telah menulis. Mereka berdua kata betuma. Mereka. Mereka berdua. Berdua. Kalau berdua pakai ma ya saja. Mereka kata betu, kata betah. Mereka. Ya. Gimana? Kata betah, ya itu. Yang pertama Mereka berdua laki-laki. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kata betuma. Mereka, dua orang laki-laki. Mereka, bukan kalian. Kata betah. Kata betah. Kata bah. Iya, katabah ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, berikutnya mungkin tak coba ditasrif kata jalasa dari domir huwa sampai nahnu. Hai. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasta, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Jalasna terakhir afwan. Ya. Jalas. Nah, terakhir.
Kalau mereka berdua perempuan telah duduk. Jalasa. Mereka berdua Perempuan ya, perempuan. perempuan berarti jalasata. Iya, jalasata ya. Insyaallah barakallahu fiik. Baik, berikutnya Umi Ida. Iya, saya telah duduk. Ustazah. Saya telah duduk. Oh, Mm-mm. saya ya, berarti jalas tuh ya. Saya Jalastu. kan, ya? Iya, Jalas. betul Umi, betul. Jalastu. Dia seorang laki-laki telah duduk di atas kursi. Berarti dia seorang laki-laki ya. Jalasa. Jalasa. Mm-mm. Maksudnya kalimat lengkapnya Ustazah? Iya, kalimat lengkapnya. Jalasa. Terus dia Di seorang atas laki-laki duduk. telah duduk di atas kursi. Jalasa ala kursi. Jalasa alal kursi. Nah, kemudian Fatimah sedang duduk di atas kasur. Fatimah duduk di atas kasur. Fatimah berarti Fatimahnya itu kedua dulu ya. Jalasat Fatimatu ala kasur itu apa ya Ustazah ya? Ala Ala kasur itu syariri. Oh, syariri. Nah, ala Sama syariri. perawat. Sakit. Baik. Barakallahu fiik, Masya Allah. Barakallah. Baik. Amin wa iyyakum. Berikutnya Umi Lani ya. Ini jumlah fiilnya masih karena kita belajar dengan fiil. Ahmad dan ayahnya keluar dari pasar. Khoroja Ahmadu wa siapa maksudnya tadi? Ayahnya Khoroja Ahmadu wa abuka fisuki. ayahnya. Oh, ayahnya. Abuhu. Abuhu dari pasar. Minasuki. Minasuki. Coba diulang lagi. Khoroja Ahmadu wa abuhu fisuki. Baik, ahsan. Para muslimah sedang keluar dari masjid. Afan, telah keluar dari masjid. Telah. Apa? Para muslimah keluar. Khoroju al-muslimuna fil masjidi. Keluar dari masjid ya. Minal masjidi. Para muslimah telah ditulis dulu saja, kadang-kadang ngeblank kalau langsung. Coba diulang lagi kalimatnya. Salah masih itu, Umi. Tadi apa? Para muslimah telah keluar dari masjid. Oh, muslimah. Muslimah apa muslimin? Muslimun, Ustazah? Para muslimah. Para muslimah. Khorojna al-muslimatu dari minal masjidi. Minal masjidi. Kira-kira udah betul belum ini kalimatnya? Khorojna al-muslim. Kan muslimah itu kan jamak ya. Muslimatu kan tadi sudah jamak. Tapi ini jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Khorojatil muslimatu. Khorojna bukan? Kalau khorojna, coba. Berapapun jumlah fiilnya kita menggunakan Ustazah, coba ditulis Ustazah biar yang nggak ngerti iya, betul. Ustazah. Kharajat ya, betul Ustazah. Kharajat ya, Masya Allah. Ya, kharajat. Coba diulang lagi. Oh, berarti yang tadi juga salah Ustazah ya. Tadi mah benar kan? Betul bener. Tadi betul. Kan kalau nggak ditulis itu kok tiba-tiba suka ngeblank sendiri Ustazah. Ya, masih ini saja karena masih belajar jadi harus ditulis dulu apa gitu baru di otak tuh nyambung. Nah, ini salah satu teknik kita belajar ya, dengan mendengar, takalam berbicara, kemudian dengan tafakur, dengan memikirkan. Jadi kayak kita itu menggabungkan
apa namanya, antara 3 dimensi tersebut ya. Iya, Jadi betul, Ustazah. harus kita coba semuanya seperti, yang cocok buat kita, pembelajaran buat cocok buat kita apa, ya misalnya kita mau berbicara dengan orang Arab, kita kan nggak mungkin nulis dulu ya. Iya kan? Betul, Nah, Ustazah. itu salah satunya untuk kita latihan ya, seperti itu. Makanya nggak ditulis dulu, memang sengaja ini nggak ditulis dulu. Kenapa? Untuk melatih kita berbicara. Nah, itu. Jadi berpikirnya itu sambil mengingat, apa ya tadi kalimat perintahnya, gitu. Coba diulang lagi, Umi. Iya, betul, betul. Tadi tuh, khorojatil muslimatu minal masjidi ya tadi? Minal masjidi. Minal masjidi. Kharajatil muslimatu minal masjidi. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik, Masya Allah. Taib, berikutnya Umi Eli. Umi Eli. Ya, Baik, Ustazah. Mohon Ya. bimbingannya. Coba di apa ini ditasrif kata zahaba. Zahaba. Ke-14 domir. Zahaba, 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 zahabu, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabatuma, Lanjut. zahabatum, zahabatum, zahabati, zahabatuma, zahabatunna, zahabatu, zahabna, Zahabna. Taib, Masya Allah. Sekarang coba ya, diterjemahkan ini ke dalam bahasa Arab. Aisyah telah pergi ke mana ya? Udah sering ke masjid. Aisyah telah pergi ke universitas. Aisyah telah pergi ke universitas. Zahabat Aisyatu ila universitas apa? Madrasah. Universitas apa? Ini di Darus Lughah ya. Universitas Niati. Berarti fa zahabat Aisyah. Zahabat Aisyatu ila apa tadi katanya? Ilal jamiati. Naam. Oh, jamiati. Akan saja. Barakallahu fiikum ya Ali, Masya Allah. Barakallah sekarang saya bisa silakan. Wa jazakillah khair. Baik, lanjut berikutnya Umi Tri. Ya, Ustazah. Iya. Coba ini dibikin ke kalimat misalnya ya. Kalimatnya simpel aja ya. Muhammad telah menulis surat. Surat itu ar-risalatu. Nah, tapi ketika masuk di sini nanti harokatnya seperti apa? Muhammad telah menulis surat ya, Ustazah? Iya. Muhammadun. Ini jumlahnya jumlah apa tadi kita? Fi'liyah ya. Sepakat fi'liyah. Berarti kata kerjanya dulu yang diletakkan. Ba'da ya. Ba'dahu. Ba'dahu Muhammadun arisalatu.
Gimana? Coba diulang lagi. Ba'dahu Muhammadun ar-risalatu. Kataba. Kataba. Mm-mm. Kataba Mm-mm. Muhammadun ar-risalatu. Muhammad. Ar-risalata. Kataba Oh, Muhammadun risalata. Ya, kenapa risalata. ar-risalata? Karena sebagai objeknya. Kataba Muhammadun ar-risalatu. Kataba Muhammadun ar-risalatu. Afwan ar-risalatu. Ar-risalata. Ya, di sini fathah ya. Oh, ar-risalata. Bukan apa namanya? Bukan dhamma karena dia sebagai objek atau maf'ulun bih. Baik. Berikutnya lagi. Jazakallah khairan. Jazakumullah khair. Umi Nur, Ustazah. ya, bikin kalimat yang ada objeknya. Jumlah Apa ya? fi'liyah. Jumlah fi'liyah ya. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Ya, qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Baik. Barakallah fikuna jami'an. Seperti Qur'an. Nah, ini tadi ya namanya fi'il ma'lum. Biasanya kalau fi'il ma'lum ini diketahui pelakunya. Ya, dia fi'ilnya aktif. Ya, contohnya ya. Afwan Ustazah mau tanya sebentar. Kalau kayak tadi kan umpamanya Qara'a Muhammad, Qara'a sendiri kan dia laki-laki telah membaca, terus ada Muhammadnya lagi, itu Muhammadnya bukan termasuk badal itu enggak ya Ustazah ya? Badal itu kan beda ya. Enggak, badal Iya. itu kalau setelah isim isyarah atau ini ya Ustazah ya. Betul, iya. Baik. Jadi ketika kita menjumpai suatu kalimat yang di mana di situ ada isim ma'rifah yang terletak setelah fiil, nah itu biasanya isim ma'rifah yang terletak setelah fiil, ma'rifah atau tidak ya? Maksudnya bisa ma'rifah bisa nakirah. Isim yang terletak setelah fiil dan dia marfu, kata kuncinya marfu. Maka dia menjadi fa'il pada kalimat tersebut. Ya, Ana tulis. Isim marfu yang terletak setelah fi'il disebut sebagai fa'il. Berarti misalnya Ummahat ada kata isim marfu. Ini yang terlintas di pikiran Ummahat apa? Ayo coba. Ayo kita berdiskusi. Misalnya mendengar nih isim marfu. Isim marfu. Berarti apa yang terlintas di pikiran Ummahat sekalian? Coba. Apa Uminia? Domah, Ustazah. Diakhiri dengan Domah. Toyib domah ya. Muyuyun apa? Kenta. Itu ya isim yang diakhiri doma atau domatain. Doma atau domatain. Toyib. Umi Ida. Kalau saya sebagai fa'il ini sebagai fa'il ya. Kalau saya ya. Ya, kalau ngedengar isim marfu ya. Isim marfu. Berarti sebagai fa'il gitu ya. Taib. Umi Lani, isim marfu. Kalau kita mendengar kata isim marfu itu apa yang ada di benak kita? Di benak Umi Lani? Domah dan perubahannya itu. Domah dan isim apa yang saudara-saudaranya apa tuh maksudnya tuh? Ya, domah dan penggantinya ya. Penggantinya Gitu gitu. maksudnya. Taib. Nomor 6, Umi Eli. Kalau mendengar kata isim marfu, apa yang terlintas dalam pikirannya? Isim yang
Doma dan domatain itu sudah. Doma dan domatain. Taib. Berikutnya, Umi siapa? Umi Tri? Ya Ustazah. Kira-kira apa kalau dengar isim marfu nih? Domah ya. Doma. Taib, doma. Umi Nur. Ada isim mufrad, ada isim fa'il, ada jamak muzakkar salim. Salah jamak muannas salim. Apalagi ya? Jamak taksir mungkin. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Oh, isim ghair munsharif. Ada lagi? Apa lagi ya? Marfu. Marfu udah. Apa lagi ya marfu? Setelah biasanya ya itu apa sih? Maksur dan mankus. Iya. Kan yang misalnya ya ayyuhalladzina ya nida setelah nida. Ya tanbih ya nida. Huruf setelah Setelah nida. nida. Asma nida. Berarti kalimat yang itu ya Ustazah, kalimat yang diakhiri dengan doma dan domatain gitu Ustazah maksudnya. Itu tadi ya jawabannya beraneka ragam, Masya Allah, barakallahu fiq ya. Jadi kalau kita baca kalimat isim marfu atau kata isim marfu gitu ya, otomatis di benak kita itu kita harus kembali ke isim mu'rab yang udah kita pelajari. Artinya apa? Tidak semua tanda rofanya isim yang marfu itu dengan doma, ya. Jadi kalau kita membaca atau mendengar kata isim marfu berarti memang ya identik dengan doma, tapi kita harus menambahi kalimat di belakangnya dan penggantinya. Karena apa? Ada 9 isim mu'rab yang udah kita pelajari. Yang pertama mufrad, kedua musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, kemudian asmaul khamsah ya, kemudian isim maksur, isim manqus, ismul ladzi la yansharif. Nah, ketika kita melihat atau mendengar isim marfu, kita harus kembali lagi ke sana ingatan kita. Ya Ummahat, nah nanti di murojaah lagi. Musanna marfu'nya dengan apa, jamak mudzakkar salim dengan apa, ya karena perubahan atau mu'rab dari isim marfu itu ada yang dengan harokat, ada yang dengan huruf. Nah, itu yang perlu diingat kata kuncinya. Insya Allah pembahasannya kita lanjutkan lagi pekan depan biar lebih seru ya. Jangan lupa di murojaah, yang mudah-mudah dulu di murojaah ya. Nanti jika ada kesulitan kita diskusikan seperti ini. Intinya belajar itu memang harus musyarakah, harus tanya jawab, harus hidup kelasnya ya. Jadi enggak didominasi oleh pembicara saja, gurunya saja. Itu ya Ummahat, barakallahu fikuna jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami apa yang kita pelajari hari ini dan hari-hari kemarin, dan kita diistiqomahkan dalam mempelajari bahasa yang mulia ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, Ustazah Fi. Barakallahu